Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Nike. Nike Inc. atau Nike Inc. Corporation adalah perusahaan multinasional Amerika yang bergerak dalam bidang penjual alas kaki, pakaian, peralatan, dan juga aksesoris olahraga. Perusahaan ini berkantor pusat di Oregon, Amerika Serikat, dan pada tahun 2021 Nike memiliki revenue sebesar 17,36 billion US dollar dan mempekerjakan sebesar 76.700 orang di seluruh dunia. Hal-hal tersebut membuat Nike menjadi sebagai salah satu perusahaan penjualan kebutuhan olahraga terbesar di dunia, bersanding dengan Adidas dan juga Puma. Berikut ini adalah organizational chart. Pertama, ada Nike CEO, lalu ada Chief Financial Officer, Chief Administrative Officer, HR, Sports Marketing, Global Design, dan juga Kreatif. Lalu terbagi lagi menjadi bagian Manufacturing, Sourcing, Procurement, lalu bagian Innovation, bagian Product and Merchandising, dan juga bagian berfokus kepada penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari Nike. Yang pertama ada key partners. Key partners dari Nike adalah supplier, lalu retail stores, dan juga orang-orang yang bekerja sama dengan Nike, yaitu atlet dan juga orang-orang yang bekerja sama dengan Nike sebagai ambasadornya. Selanjutnya ada key activities. Key activities dari Nike adalah branding, sponsorship, supply chain management, product innovation, quality control, distribution, dan juga logistics. Selanjutnya ada value proposition dari Nike. Pertama, Nike creates product for everybody, yaitu membuat produk untuk semua orang. Lalu Nike juga membuat good quality shoe and apparel company. Nike juga menjadi produk yang mudah untuk digapai dan juga mudah untuk dicari. Lalu Nike juga membuat produk for athletes dan juga for the next generation. Dan lalu Nike juga menawarkan a unique personalization concept. Lalu untuk customer relationship-nya, Nike tahu bahwa students atau pelajar juga suka membeli produk-produk dari Nike. Oleh karena itu, Nike membuat student discounts yang dapat diberikan kepada pelajar yang ingin membeli sepatu Nike. Lalu ada juga membership, customer loyalty, dan juga ada customized shoes di mana pelanggan dapat membuat kustomisasi dari sepatu yang mereka inginkan. Lalu customer segmentsnya adalah everybody who wants to buy sports shoes or sportswear, dan juga specific fans, yaitu orang-orang yang menjadi fans-fans dari orang-orang tertentu. Contohnya adalah fans-fans dari Chelsea maupun dari Barcelona. Lalu untuk channel yang biasa digunakan adalah Nike.com sebagai websitenya, dan juga Nike Plus, lalu retail stores, internet, TV, events, dan juga KOL atau Key Opinion Leader. Lalu untuk key resources yang digunakan adalah designers, retail stores, dan juga Nike sebagai worldwide famous sports business, dan juga lebih dari 1.000 toko retail stores di US maupun di dunia. Yang terakhir dari key resources dari Nike adalah Sport Research Lab, di mana lab tersebut dapat membuat sebuah inovasi dari sepatu maupun dari pakaian dari Nike yang dapat digunakan dengan nyaman oleh orang-orang yang ingin berolahraga. Selanjutnya adalah cost structure. Cost structure dari Nike adalah raw material, employees, stores, marketing, distribution, dan juga taxes. Dan yang terakhir, revenue streams dari Nike adalah sales of produknya, di mana Nike menjual barang-barang yang mereka produksi dan itu menjadi sebuah revenue bagi Nike. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SWOT analysis dari Nike. Strength yang pertama dari Nike adalah adanya strong brand awareness, yaitu menjadi brand yang sangat familiar dan juga easy to pronounce. Lalu dari Nike ini sudah memiliki total brand value sebesar 42,5 billion US dollar. Lalu Nike juga menjadi market leader dari sportswear dan juga sports shoes industry, lalu juga 39% dari market share di footwear industry berasal dari Nike, lalu 13% dari market share di pasar pakaian olahraga juga berasal dari Nike. Keunggulan Nike di pasar tersebut menjadi strength bagi Nike. Selanjutnya, Nike sudah sangat terkenal dengan good marketing campaign-nya, di mana iklannya selalu membuat iklan yang sensasional dan juga adanya endorsement dengan atlet, lalu juga menjadi sponsor pada tim sepak bola seperti Barcelona, PSG, dan juga Chelsea. Dan berikut ini merupakan top 5 Nike athletes endorsement, mulai dari Tiger Woods sebagai atlet golf, lalu juga sampai Michael Jordan sebagai pemain basketball terkenal. Selanjutnya, kira-kira apa sih weakness dari Nike? Yang pertama, kekurangan internal dari Nike adalah terdapat labor problems atau adanya permasalahan dengan tenaga kerja. Contohnya adalah adanya beberapa kasus dari Nike dan juga brand-brand lain yang tidak membayar full dari worker-workersnya, dan juga adanya forced labor yang sangat merugikan bagi laborsnya dan juga bagi Nike. Selanjutnya, Nike juga memiliki pending debts, di mana adanya utang jangka panjang sebesar 9,4 billion US dollar per 2021. Selanjutnya, Nike sangat depending on US market, di mana 39% dari penjualan Nike berasal dari Amerika Utara dan 61% penjualan datang dari global. Hal tersebut dapat menjadi weakness bagi Nike karena kecenderungan untuk bergantung pada pasar Amerika sangat riskan, karena apabila dapat permasalahan pada US market, akan bermasalah juga pada Nike-nya sendiri. Selanjutnya, kira-kira apa sih opportunity dari Nike? Yang pertama adanya market opportunities, di mana adanya peningkatan pasar di negara-negara dengan populasi yang tinggi nih, seperti India, China, dan Brazil, dan ini dapat menjadi
peluang bagi Nike untuk meningkatkan pasar-pasar di negara-negara tersebut. Selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa digital business sudah sangat berkembang, dan hal ini dapat menjadi peluang bagi Nike untuk meningkatkan bisnisnya. Dan untungnya, Nike menggunakan opportunity tersebut untuk meningkatkan bisnisnya dengan cara menjualnya melalui penjualan online. Dan pada tahun 2021, pendapatan Nike sebanyak 38,7% berasal dari penjualan online, dan hal tersebut menjadi sebuah keputusan yang baik yang dilakukan oleh Nike. Selanjutnya, adanya inovatif teknologi. Nike tahu bahwa teknologi sudah sangat berkembang, oleh karena itu Nike membuat sebuah inovasi, yaitu dengan membuat aplikasi Nike Training Club sebagai aplikasi fitness dan health, di mana aplikasi tersebut dapat memonitori kegiatan fisik penggunanya. Dan hal tersebut menjadi salah satu contoh dari pengimplementasian opportunities dari Nike. Lalu, kira-kira apa sih threat dari Nike? Yang pertama adalah adanya environment uncertainty, atau lingkungan yang tidak stabil. Contohnya adalah COVID-19 dan juga invasi Rusia ke Ukraina. Lalu ada juga fake products. Banyak sekali produk-produk palsu yang dijual baik di online maupun di offline. Hal tersebut sangat merugikan bagi Nike karena apabila orang awam yang tidak mengerti bedanya produk palsu dan juga produk asli akan mengira bahwa Nike menjual produk-produk dengan low quality. Dan juga beberapa orang memiliki mindset bahwa lebih baik membeli fake products daripada harus melakukan uang banyak untuk membeli real product. Dan hal tersebut dapat mengurangi peluang bagi Nike untuk menggapai customer-customernya. Selanjutnya adanya competitive industry di mana perusahaan sportswear dan juga sports shoes saling bersaing untuk menggapai banyak segmentasi customer dan juga dapat menjadi worldwide top selling sports shoes dan juga sportswear. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Porter's 5 Forces Analysis. Yang pertama, bargaining power of supplier-nya cenderung rendah karena produk yang dibuat oleh Nike dibuat oleh banyak pabrik, serta Nike memiliki standarisasi yang harus diikuti oleh seluruh supplier, sehingga supplier tidak memiliki kemampuan untuk mengurangi kualitas, serta menaikkan harga. Selanjutnya, bargaining power of buyers-nya juga cenderung rendah karena jumlah kompetitor sportswear dan sports shoes dengan kualitas yang baik tidak terlalu banyak. Lalu, threat of new entrants-nya juga cenderung rendah karena Nike memiliki strong market positioning dan Nike memiliki kualitas yang sulit disaingi serta sudah ada brand image yang baik dari Nike. Namun, threat of substitutes cenderung tinggi karena terdapat banyak produsen sportswear dan juga sports shoes, mulai dari lokal produk hingga produk internasional yang menjual barang-barang cenderung mirip dengan harga yang murah dan juga lebih terjangkau. Untuk rivalry among existing competitors-nya cenderung tinggi karena brand-brand seperti Adidas, Puma, Fila, Reebok juga menjual jenis barang yang sama dan mereka juga memiliki kualitas yang baik dan terus berkembang untuk mengembangkan produknya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai supply chain management dari Nike. Yang pertama adanya supplier sebagai pemasok dari bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat produk Nike. Lalu ada manufacturer di mana bahan-bahan tersebut disatukan dan diassembly di satu tempat. Dan selanjutnya akan didistribusikan oleh distributor kepada toko-toko retail. Dan melalui toko retail tersebut, customer dapat memiliki barang-barang dari produk Nike. Melalui peta ini juga dapat diketahui bahwa finished goods dari Nike terdapat dari 37 countries dan terdapat 530 factories dan lebih dari 1 juta workers yang tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya saya akan memberikan rekomendasi untuk Nike. Yang pertama, Nike dapat membuat virtual try-on shoes, di mana nantinya calon pembeli dapat mencoba sepatunya terlebih dahulu melalui website dari Nike. Selanjutnya, Nike juga dapat membuat sustainable and eco-friendly shoes, karena seperti yang kita tahu bahwa terdapat banyak limbah dari sepatu dan juga dari limbah yang dihasilkan dari produk Nike. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila Nike membuat eco-friendly dan juga sustainable shoes di mana produk Nike yang sudah tidak terpakai dapat di-recycle dan juga tidak mencemari bumi. Rekomendasi selanjutnya adalah Nike dapat increase advertisement collaboration. Contohnya adalah Nike sudah bekerja sama dengan Dior dan juga dengan Apple. Maka Nike juga dapat berkolaborasi dengan produk minuman ataupun makanan seperti Coca-Cola, Fanta, dan juga lainnya. Lalu Nike juga dapat berkolaborasi dengan artis-artis terkenal atau worldwide stars seperti K-pop maupun artis Hollywood.